Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki tahun 1445 Hijriah. Berlalu setahun sudah dan masuk kita pada tahun baru bulan Muharram 1445 Hijriah. Sekali waktu Abu Musa al-Asy'ari datang dan mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ketika itu adalah gubernur di wilayah Kufah. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, surat-suratmu ini susah dipahami mana yang datang lebih dulu dan mana yang belakangan. Tentu saja ketika itu teknologinya tidak seperti sekarang dan pengantaran surat membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan lamanya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengusulkan agar dibuat tanggal, agar tahu kita mana yang tanggal lebih dulu, mana surat yang datang belakangan. Salah satu surat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sangat terkenal dan menjadi monumental dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah antara lain ketika Umar berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari, di mana beliau mengatakan al-adla al-adla, berbuat adillah engkau ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada qadiyah, ketika ada kasus. Intinya kemudian Umar mengumpulkan para sahabat. Bagaimana kita merespon keinginan Abu Musa al-Asy'ari agar ada tanggal dalam surat? Sebagian sahabat mengusulkan agar tahun kelahiran Nabi dijadikan tahun awal Islam. Tidak disetujui oleh yang lain karena itu akan sama dengan kalender Masehi. Sebagian lagi mengusulkan tahun kematian Nabi sebagai awal kalender Islam, juga tidak disetujui oleh yang lain karena khawatir akan mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengusulkan bagaimana kalau tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai tahun awal peradaban Islam. Maka sejak itulah kemudian kita mengenal kalender yang pada tahun ini telah mencapai 1445 Hijriah. Utsman bin Affan sendiri
menggantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an setelah Umar meninggal. Utsman meninggal dalam usia kurang lebih 82 tahun. Dan Utsman bin Affan orang yang kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuatnya menahan lapar dan dahaga saat sakaratul maut karena sudah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mimpinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Aftir indana al-lailah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aftir indana hadhil lailah." Ya Utsman, berbuka puasalah engkau bersama kami, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti malam. Ucapan itu didengar Utsman dalam tidur, dalam mimpi. Maka begitu di pagi hari Utsman berpuasa. Dan saat dia diserang oleh sekelompok orang yang memberontak yang datang dari Mesir. Kemudian ditusukkan sesuatu ke tubuhnya, darah bersimbah. Hasan ibnu Ali menawarkan segelas air agar Utsman berbuka. Sebab Utsman hanya sedang puasa sunnah. Utsman menolak untuk berbuka sebab telah bermimpi bertemu Nabi. Berbuka puasalah engkau malam nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman meninggal dalam keadaan puasa. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak kita mengenal kalender, terutama kalender Hijriah, maka mengenallah manusia umat Islam tentang usia. Usia Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan 60 sekian tahun, 63 tahun lamanya. Sebab beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, hijrah pada bulan Rabiul Awal, dan meninggal pada bulan Rabiul Awal. Ketiga peristiwa penting ini semua di bulan Rabiul Awal. Maka kita kemudian mengenal ikhtilaful ulama. Ulama berselisih paham kapan kewajiban sholat itu dilakukan atau diperintahkan, kapan kewajiban puasa itu diperintahkan. Mengapa terjadi ikhtilaf? Sebab peristiwanya sudah terjadi, baru ulama membuat kalender, baru para ahli mencocokkan peristiwanya. Karena kalendernya sendiri baru dikenal di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi yang lebih penting dari semuanya, dengan kalender kemudian kita tahu jadi usia kita. Berapa kita usianya? Dan sebagian besar kita saat ini kita menyadari usia kita apabila ditanya sesuai kalender Masehi. Bapak berapa usianya? 55 tahun menurut kalender Masehi. Tetapi sedikit di antara kita yang tahu berapa usianya menurut kalender Hijriah. Yang barangkali ketika dikonversi dalam kalender Masehi itu menjadi kalender Hijriah, maka jumlah usianya akan lebih panjang. Nabi SAW mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Rata-rata umur umatku, kata beliau SAW, antara 60 hingga 70 tahun. Tentu maksud dari 60 dan 70 tahun ini adalah kalender Hijriah. Kalender Islam. Kalender yang dikenal, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Hitungan bulan di sisi Allah hanya 12. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah berapa hari dalam satu bulan? Rasulullah menjawab, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bisa jadi 30 hari. Kemudian beliau menjawab lagi, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bisa jadi 29 hari. Maka sadar kita bahwa sesungguhnya usia kita yang tertera di KTP hari ini itu lebih tua daripada usia kita sesungguhnya menurut kalender Hijriah. Dan sadar kita ketika Rasulullah mengatakan rata-rata umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, maka sesungguhnya itu adalah
berdasarkan kalender Hijriah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian begitu setiap awal tahun kita sadar dengan pergeseran usia. Kemudian kita harusnya atau sepantasnya juga sadar tentang perbekalan menuju keabadian. Sekali waktu ada rombongan yang sedang membawa jenazah. Kemudian Utsman bin Affan menyaksikannya. Lalu Utsman bin Affan pingsan. Setelah beliau siuman, sahabat bertanya kepadanya, "Ya Utsman, mengapa engkau ini kok sangat perasa ketika ada orang menggotong jenazah saja sampai pingsan?" Utsman menjawab, "Demi Allah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa kuburan adalah terminal pertama menuju keabadian. Barang siapa yang bahagia di kubur, dia akan terus berbahagia dalam keabadian. Dan barang siapa yang sengsara di alam kuburnya, dia akan terus sengsara dalam keabadian." Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kehidupan kita sekarang dari dunia atau alam dunia, kemudian apabila kita telah meninggal, kita masuk ke alam berikutnya yang dikenal dengan alam barzakh. Kemudian kita nanti akan masuk ke alam berikutnya, darul qarar, yang akan menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka Imam Ibnul Qayyim berkata, "Saudaraku, aish kulla yaumin fi hayatika wa ka'annahu yaumul akhir." Saudaraku, jalanilah hidup kalian setiap hari. Wa ka'annahu yaumul akhir, seakan-akan hari terakhir dalam hidupmu. Kenapa demikian? Karena kata beliau, fa ahadul ayyami sayakunu kadzalik. Sebab salah satu harinya nanti pasti hari terakhir. Salah satu hari yang kita lewati pasti hari terakhir. Dan hari terakhir itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ulama kemudian berpesan kepada kita, sadarlah saudaraku dengan 3 fitnah dari kematian itu. Fitnah yang pertama, kita diangan-angan dengan usia yang panjang. Kita seakan merasa hidup panjang selama-lamanya. Padahal yang paling panjang sekalipun akan berakhir. Dan Rasulullah SAW menggarisbawahi antara 60 hingga 70 tahun. Fitnah yang kedua, kita dilenakan dengan nikmat sehat. Kita dilenakan bahwa kematian itu hanya hak orang lain, bukan hak kita. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, walil mauti fina sihamun lan yukhti'uh, faman fatahul yawm sahmun lan yaputuhu ghadan. Sungguh kematian itu bagi kita semua bagaikan anak panah yang tidak pernah keliru. Barang siapa yang terlewat satu anak panah di satu hari, dia tidak akan terlewat pada hari yang lain. Dia tidak akan terlewat pada hari yang lain. Dia tidak akan terlewat demi Allah pada hari yang lain. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, walikulli dzi ghaibin ya'ub wa ghaibatul mauti lan ya'ub. Pergi seberapapun jauhnya kita, merantau seberapapun jauhnya kita pasti bisa balik. Tetapi pergi karena kematian, seberapapun dekatnya itu, kita pasti tidak bisa balik. Kemudian ulama mengatakan, sadarlah kita pada fitnah yang ketiga dengan kematian, yaitu fitnah sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita saat-saat sulit seperti itu, dan karena itulah kemudian kita dianjurkan untuk banyak berdoa.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, karena cepatnya kita di dunia ini, karena sebentarnya kita di dunia ini, lalu kita patut bertanya, apa yang akan kita wariskan dalam hal kebaikan bagi generasi di belakang kita. Kita tahu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila seseorang telah meninggal, inqata'a amaluh, terputus semua amalnya, illa min thalath, kecuali 3 saja. Salah satunya sadaqatin jariyah, sedekah yang dia alirkan, sedekah yang dia berikan. Lalu kita bertanya, sudah berapa banyak kontribusi kita dalam pembangunan kemaslahatan umat, baik pembangunan secara fisik atau pembangunan secara rohani, baik pembangunan yang bersifat material atau yang bersifat moral. Kita sebentar sekali datang, mampir, kemudian pergi. Setelah itu kita hanya akan menjadi cerita masa lalu. Dan persis seperti dikatakan Imam Syafi'i tadi, wa kullu dhi ghaibatin ya'ub wa ghaibatul mauti lan ya'ub. Apabila yang pergi karena kematian, dia tidak akan pernah bisa balik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki yang lapang buat kita semua, sehingga kita dapat mengisi kehidupan sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur man nasarad din wahdalil kafara wal munafiqin wala udwana illa alal zalimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.